Halo guys, sekarang kita akan bahas tentang prasangka dan diskriminasi. Pengertian prasangka. Prasangka merupakan suatu perilaku ketidaksukaan yang bertenaga dan berdasar, atau kebencian terhadap seorang atau grup orang eksklusif dari keyakinan stereotip negatif lantaran adanya evaluasi tanpa melihat ciri unik berdasarkan seorang atau sekelompok orang yang hanya didasari keanggotaan mereka dalam grup tersebut. Oke, setelah kita mengetahui apa itu prasangka, sekarang kita akan bahas tentang faktor dan aspek prasangka itu sendiri. Simak yuk! Faktor-faktor penyebab prasangka menurut Brehm dan Kasim pada tahun 1989. Yang pertama itu ada individual difference, yaitu seseorang berprasangka karena mempunyai kepribadian yang otoriter. Salah satu ciri kepribadian otoriter dengan adanya prasangka terhadap orang yang berbeda dengan dirinya. Lalu yang kedua ada setting stage, yaitu seseorang berprasangka karena adanya tahapan-tahapan tertentu, di mana setiap tahapan berbeda tujuan dan tugasnya, sehingga seseorang berprasangka. Lalu yang ketiga itu ada real conflict, yaitu orang-orang yang berprasangka karena adanya kompetisi langsung untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas. Dalam hal ini, pihak yang kalah akan merasa frustasi. Lalu yang keempat itu ada social jealousy, yaitu adanya anggapan kelompok tertentu merasa lebih miskin dibanding kelompok lain, serta ada perasaan tidak puas terhadap kelompok atau orang yang lebih kaya. Lalu yang kelima itu ada social identity, yaitu usaha seseorang untuk meningkatkan harga dirinya dengan mengidentifikasi dirinya kepada kelompok tertentu. Hal ini menganggap kelompoknya adalah kelompok favorit. Aspek-aspek prasangka yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif merupakan sikap yang berhubungan dengan hal-hal yang ada dalam pikiran. Hal ini terwujud dalam pengolahan pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang sekelompok objek tertentu. Yang kedua, aspek afektif merupakan proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada orang tertentu. Yang ketiga, aspek konatif. Prasangka merupakan suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Nah, itu dia faktor dan aspek dari prasangka. Sekarang kita lanjut ke macam-macam prasangka. Macam-macam prasangka. Yang pertama, konflik langsung antar kelompok. Pada dasarnya, prasangka terjadi akibat kompetensi antar kelompok atau kompetensi antar anggota internal. Kelompok bahkan terjadi persaingan antara anggota kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang kedua, pengalaman awal. Kondisi prasangka dapat muncul dan berkembang atau dengan cara atau mekanisme dasar yang sama, yaitu melalui pengalaman awal berupa observasi atau pengamatan. Yang ketiga, kategori sosial. Kecenderungan untuk membuat kategori sosial dengan membedakan antara in-group atau grup kita dengan out-group atau grup mereka. Yang keempat, deprivasi relatif. Kondisi ini merupakan ketidakpuasan individu atau kelompok bila dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Contohnya, ada individu yang merasa percaya dirinya kurang. Yang kelima, frustasi agresi. Kondisi ini tercipta atas terjadinya kegagalan mencapai cita-cita atau tujuan. Frustasi agresi ini menimbulkan prasangka berupa penilaian orang tersebut kepada orang lain yang tidak mendukung dirinya. Kalian tahu gak sih target dari prasangka? Yuk kita bahas. Target prasangka yaitu yang pertama ada sexism. Kebanyakan korban menurut sexism merupakan perempuan dan juga lantaran adanya disparitas posisi atau jabatan antara laki-laki dan perempuan.
pada global bisnis, pemerintahan, dan juga pekerjaan. Yang kedua, ada racism. Racism berawal menurut adanya stereotip terhadap orang atau grup lain yang tidak sama ras atau etnis. Pada ketika kini, racism dipercaya menjadi suatu yang bermoral pada rakyat. Yang ketiga, ageism. Pada kebudayaan eksklusif yang menganut sistem extended family, orang yang berusia lebih tua akan dipercaya menjadi orang yang bijaksana, lantaran lebih berpengalaman. Sedangkan dalam nuclear family, demikian. Diskriminasi yaitu sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Diskriminasi sering dijumpai di dalam lingkungan masyarakat karena kecenderungan untuk membeda-bedakan. Macam-macam diskriminasi. Diskriminasi ras atau etnis. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras atau etnis. Tapi Komnas HAM mencatat ada 101 pelanggaran ras dan etnis selama 2011 sampai 2018. Kasusnya mulai dari pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas atau identitas, pembubaran ritual adat, dan diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas. Diskriminasi gender. Negara telah mendirikan Komnas Perempuan sebagai upaya untuk melindungi perempuan dan hak-haknya. Namun, pada 2018 masih tercatat 421 kebijakan nasional maupun daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan juga kelompok rentan lainnya. Diskriminasi sosial. Masyarakat yang berada pada kelas sosial lebih sering kali kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan biaya yang dimiliki menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hal yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara. Diskriminasi terhadap difabel. Penyandang disabilitas masih sering terpinggirkan untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti individual lainnya. Yang paling terlihat yaitu untuk akses mendapatkan pekerjaan dalam bidang formal dan akses layanan publik. Penyebab terjadinya diskriminasi. 1. Prasangka. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seseorang atau kelompok semata-mata berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka dari satu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi. Yang kedua, ada stereotip. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip adalah pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain. Oke guys, setelah kita mengetahui pengertian dari diskriminasi dan faktor penyebabnya, kita akan bahas bagaimana cara meminimalisir tindakan diskriminasi. Cara meminimalisir diskriminasi. Yang pertama, ada menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. Yang ketiga, ada membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, atau kebudayaannya. Yang keempat, ada menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budayanya. Yang terakhir, membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Mari sama-sama stop diskriminasi.